Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari pada siang yang berbahagia ini di hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan, sama-sama kita sampaikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai hal nikmatnya yang tak terhitung walaupun kita menggunakan berbagai macam sarana elektronik. Kemudian salawat salam sama-sama kita sampaikan ke bangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masih menjadi umatnya yang mengharap syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakan, Bapak Haji Samsul Bahagia lagi, Bapak Subhal, para kasih negara serta para ASN Kementerian Agama yang masih setia di kantor sampai hari ini untuk beraktivitas sampai jam 3 nanti. Izin kami sejenak berpikir nggak lagi karena sudah lewat jadwalnya. Namun masih diberikan izin oleh para penghulu Bapak Kasih Bimais. Atas ini semuanya kami momen yang seperti ini yang paling kami takuti sebelumnya. Tadi menyampaikan tausiah, kemudian diambil oleh orang lain natijahnya, takut salah dibawa sampai mati, agar kamilah yang jadi penanggung jawab. Ini yang paling kami takuti. Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang mengambil yang disampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan yang bisa saja. Bersyukur kita pada hari ini, hadirin semuanya, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa yang ke-21. Ibadah puasa ini tentunya berbeda dengan ibadah lain. Dalam pemahaman, dalam pengertian, ibadah puasa ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama kita hafal mungkin, semua dai menyampaikan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Stressingnya takwa. Nah, pada hari ini kami ingin sedikit menukil atau menyampaikan bagaimana kita mengelola takwa di bulan Ramadan ini terkait dengan madrasah takwa atau di bahasa apa pada di pengantar, yaitu kepentingan di bulan Ramadan. Kami mengambil tema madrasah Ramadan atau madrasah, atau banyak orang yang menyampaikan juga Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Bapak sekalian, kalau kita melihat takwa ini, semua orang apalagi di khatib-khatib Jumat itu menjadi sebuah rukun. Tapi dalam aktivitas yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, dai segala macam, takwa itu kata-kata yang simpel, kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Bahkan saya berpikir, apakah sepanjang saya berpuasa saya sudah menjadi orang takwa? Saya sendiri pernahkah saya menjadi orang yang bertakwa ketika bahasa ujungnya takwa di dalam Ramadan itu sendiri, di bahasa firman Allah sendiri itu sendiri? Coba kita berpikir semua kita di sini, apakah kita pernah menjadi orang bertakwa ketika selesai puasa Ramadan? Kenapa? Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 85, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat puasa itu adalah untuk menahan hawa nafsu yang sumbernya dari makanan. Sebab makanan inilah yang menyebabkan syahwat kita menggelora-gelora. Terserah masyarakat saja. Inti syahwat itu akan mendorong orang untuk membuat kerusakan, membuat kebatilan, membuat masalah.
Coba dibandingkan, kalau kita hari ini mungkin hari-hari menjelang berbuka, apakah kita termasuk orang yang bisa menahan makan? Ketika hari-hari mungkin di pagi atau di siang sudah menyiapkan berbagai macam menunya, pas waktu buka apa yang kita lakukan? Apakah kita menyantap semua makanan, menyantap semua hidangan? Ada apa? Ada es teler, bokimon, risol, canggu, gula, macam-macam. Ini yang menjadi ukuran kita. Ini mungkin yang bisa menjawab kita sendiri. Atau mungkin pertama kita buka dengan 3 biji kurma, ambil atau piring nasi, habis kan buat semua itu. Sehingga begitu habis buka, udah nih. Ini mungkin konsep yang mungkin ujung ayat takwa di sisi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, menahan gejolak nafsu dari nafsu itu makan sendiri. Dia orang dia buat masing-masing dia buat. Lalu punya begitu lewat dengan ia pertimbangan ada pertimbangan ibu untuk begitu berarti hari-hari yang kita laksanakan tadi begitu berat, haus lapar, wadah buka dari sini sama berarti. Berarti uroga berat, bodoh juga berat dong. Kalau seperti ini puasa kita, kira-kira ujung ayat sampai 30 hari ke depan, atau mungkin puasa yang lebih saya mungkin 40 tahun. Kalau memang puasa remaja berarti sudah 32 tahun lah berpuasa. Kira-kira pernahkah kita menjadi orang bertakwa di ujung ayat ini? Ini jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tidak bisa dijawab oleh orang lain. Apalagi puasa ini memang ibadah yang berbeda dengan ibadah lain. Semua masalah nak gerakan. Tapi puasa nak gerakan, mungkin kita masuk kamar mandi, kalau mau minum silakan minum, tak ada orang tahu. Juga luar udah apa? Masih berpuasa ada orang, kenapa? Bahkan orang yang tak berpuasa pun kalau dia udah bikin puasa, yang berpuasa kan udah, kenapa? Dia menahan, menyimpan liurnya untuk apa? Untuk supaya nutrisi lah. Tapi yang puasa yang bawa ibadah. Bawa yang prong ya Pak. Kenapa? Berpuasa lebih. Kenapa? Untuk meyakinkan orang. Maka dalam puasa ini beda lah dari yang lain dalam konteks ada gerakan-gerakan dan ada bentuk-bentuk yang dilaksanakan. Maka hari ini kita sendiri menjawabnya itu sendiri. Kalau ujung ayat mengatakan takwa seperti ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i, mari kita pikir masing-masing. Adakah kita bisa menahan hawa nafsu hanya untuk makan yang dibuka itu? Bukan soal lainnya, banyak mungkin banyak ria, segala macam, berkahabat ke fitnah, apa lagi. Ini terkait dengan hanya untuk makan saja. Itu yang pertama. Bukan itu, kalau kita memang ingin puasa kita sesuai ujung ayat awal muttaqin atau takwa, maka hari ini perbaiki puasa kita. Ketika kita berbuka, ada orang katakan, ini yang aku tip, hanya selesai berbuka. Jadi apa yang lebih ini mana parah mungkin Inggris, sampai ini, satu kali raya selesai sudah seperti itu. Jadi kalau ini puasa yang kita bawa bertahun-tahun sampai kita meninggal, saya pikir meskipun yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita ukur sendiri, masukkah saya ini ke dalam orang yang bertakwa? Jawabannya ada apa dari kita masing-masing. Itu pertama mendidik kita dalam bentuk takwa, khususnya dalam menahan syahwat. Yang kedua, puasa ini melatih konsistensi kita. Apa itu melatih? Ada hadis Nabi yang dikatakan Imam Tirmidzi, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'ata hasanatan tamuha wa atbi' sayyi'ata hasanatan tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu di mana saja berada. Berbuatlah kebaikan untuk menghapus kejahatan. Ini juga seperti itu. Kalau kita dalam kondisi berpuasa seperti ini, konsistensi kita berubah-ubah, maka juga ini dipertanyakan dalam konteks berpuasa. Kalau seandainya nanti ketika hari ini kita dalam bulan puasa ini bisa melaksanakan semua amal-amal wajib, amal-amal sunnah dan segala macam, kira-kira ke depan habis puasa, amal sunnah yang biasa kita buat itu, misalnya kita zikir, misalnya membaca Quran, kira-kira sampai Ramadan
mentang lagi nya. Ini kita pun yang menjawab masing-masing. Berarti kalau tidak hanya menjadi sebuah amalan musiman, untuk bulan puasa ada nggak dua buat yang lain dua jus mungkin enam ke juga kata. Mulanya ada sama tak? Inilah juga sebuah fenomena yang mungkin terlibat di kita semua. Termasuk orang yang sih mungkin. Jadi, semua kita seperti itu kadang. Maka ini Pak, coba perbaiki konsistensi kita dalam bulan Ramadan ini. Dibawa ke bulan berikutnya, ke 11 bulan berikutnya, sama tidak? Saya pikir kalau ini bisa dibawa, insya Allah nanti ujung ayat takwa bisa diraih. Terakhir, apa yang disampaikan oleh Imam sudah asal kendali dalam kitabnya Al-Hikam, orang yang merasa bahwa dia diterima amalnya oleh Allah, maka dia cepat memetik buahnya. Man wajada tamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun uqbahu ta'ala. Siapa yang bisa memetik amal buahnya ketika dunia, maka tanda-tanda orang itu diterima oleh Allah ibadahnya. Apa itu maksudnya? Habis puasa yang tadi kita buat salat wajib rutin kita buat tepat waktu yang agam Jumat jamaah jamaah. Oh, ini puasa kayak ngaji. Berarti ketika habis puasa itu dilakukan, ibu-ibu seperti itu, berarti amalnya diterima. Kenapa? Buahnya manis tuh, ada bekasnya. Tapi kalau setelah puasa, selesai jamaah, selesai puasa, tidak ada. Itu hanya hampa saja. Saya pikir ujung ayat takwa itu kalau kita teliti secara jauh mungkin belum ada orang yang bisa meraihnya. Kalau kita melihat di konten-konten dari apa-apa yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pembuka kita untuk memperbaiki puasa. Kalau kita mungkin 65 tahun Allah berikan 63 tahun dan kita belakang kita sedikit apa memperbaiki. Itu apa? Untuk meraih tingkatan takwa besar, berat takwa ini. Suka, mudah diucapkan, suka dilaksanakan, suka berbuat. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.